sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room, darling. Di ruang kelas, 6 siswa ini sedang berbincang saat istirahat. Mereka tengah membicarakan tugas kelompok untuk pelajaran seni budaya. Jadi gini, kita kan mau presentasi mengenai budaya dari masing-masing daerah kan? Gimana kalau kita mulai diskusi sekarang? Setuju. Aku bisa jelasin tentang budaya Betawi. Ada banyak hal yang keren. Aku juga punya banyak cerita yang unik tentang adat Jawa loh. Aku kan dari Sumatera, mungkin agak beda yang kalian tahu. Boleh nggak kalau aku ceritain sedikit budaya dari daerahku? Asal jangan yang aneh-aneh aja hal ya. Jangan gitu dong, setiap budaya kan unik dan berharga. Saat diskusi semakin mendalam, perbedaan mulai muncul. Alia terlihat sedikit tertekan. Nah, budaya Jawa juga banyak loh memiliki filosofi kehidupan yang dalam. Contohnya seperti gotong royong. Gotong royong itu sangat penting loh. Di daerahku juga ada loh kebiasaan gotong royong, tapi caranya aja mungkin yang berbeda. Tapi aneh juga ya kalau adatnya beda jauh. Aku gak kebayang gimana cara kerja bakti di sana. Gak aneh kok, cuma beda caranya aja. Kita semua beda. Tapi kurasa selama tujuannya sama, ya nggak masalah. Alia merasa dirinya sedikit tersisih karena candaan yang terus dilontarkan dan mulai menjauh dari diskusi. Di hari berikutnya, saat mereka berlatih untuk presentasi, ketegangan antara Halia dan yang lain semakin terlihat. Halia mulai merasa tidak dihargai. Ayo, coba kita ulang materi presentasinya. Halia, kamu jelasin tentang adat dari daerah kamu dulu ya. Kayaknya aku nggak perlu deh, lagian kan kalian nggak tertarik. Aduh, halnya sensitif banget. Padahal cuma bercanda loh Hal. Udah. Kamu harus ngertiin juga sih, bercanda itu kan ada batasannya. Aku pikir sih kita harus lebih ngertiin Halia. Kalau kita nggak terbuka sama perbedaan, kita malah bikin Halia merasa dikucilkan. Setelah kejadian itu, Rara dan yang lain mengajak Halia bicara di taman sekolah. Mereka sadar ada yang salah dalam sikap mereka. Halia, aku mau minta maaf. Mungkin selama ini kami udah bikin kamu gak nyaman. Aku ngerasa semua orang di sini nggak ngehargain aku, padahal aku cuma butuh kalian itu nerima aku apa adanya. Kita seharusnya lebih peka guys terhadap perasaan Halia. Perbedaan budaya itu seharusnya bikin kita semakin kaya, bukan malah berantem seperti ini. Nah, bener. Kita di sini kan dari latar belakang yang berbeda, tapi kita punya satu tujuan yang sama, yaitu belajar dan menghormati orang lain. Andre yang merasa paling bersalah akhirnya mendekati Halia dan meminta maaf. Itu Alia, aku ngerasa bersalah sama perkataanku kemarin. Aku minta maaf lah. Alia, aku mau ngomong. Aku mau minta maaf kalau selama ini aku nggak pernah mikir pada saat bercanda. Aku janji akan lebih peka mulai sekarang. Aku udah maafin kamu Andre. Semoga setelah kejadian ini pertemanan kita bisa lebih baik lagi ya. Nah, mulai sekarang kita tuh harus saling terbuka dan tidak mempermasalahkan perbedaan. Kita semua bagian dari Indonesia kan. Semua siswa berkumpul untuk menyelesaikan persiapan presentasi mereka. Suasana lebih harmonis dan mereka mulai menghargai keberagaman yang ada di antara mereka. Dan dari kelompok kami, terima kasih guys. Aku seneng banget loh, akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Presentasi kita harus menunjukkan bahwa keberagaman itu indah, bukan? Setuju sih, aku harap kita bisa ngasih contoh ke kelas lain tentang menghargai perbedaan budaya. Makasih ya We, aku jadi ngerasa diterima di sini. Dan berkat kalian, aku jadi bisa lebih percaya diri lagi.
Nah, inilah arti kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus adil dalam memperlakukan orang lain, apapun latar belakangnya. Perbedaan dan keberagaman adalah salah satu nilai Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap individu harus diperlakukan secara hormat tanpa memandang latar belakang mereka. Drama ini mengajarkan bahwa persatuan hanya bisa terwujud ketika kita menerima dan menghargai setiap perbedaan di antara kita.